Tahukah kamu, bahwa di balik gedung-gedung tinggi perbankan yang megah, ada satu ancaman yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi kita. Ya, namanya kredit macet, atau dalam istilah resminya, non-performing loan. Fenomena ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi cerminan dari tekanan ekonomi, daya beli yang melemah, dan risiko sistemik yang mengintai. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu kredit macet, kenapa angkanya terus naik, siapa saja yang terdampak, dan yang paling penting, apa solusinya. Mari kita kupas tuntas, dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kredit macet terjadi saat seorang debitur, baik individu maupun perusahaan, gagal membayar cicilan pokok atau bunga pinjaman selama lebih dari 90 hari. Dalam dunia perbankan, ini bukan perkara kecil. Karena semakin tinggi angka kredit macet, semakin besar pula risiko kerugian bagi bank. Dan ketika bank mulai kehilangan kendali atas arus kasnya, efek dominonya bisa terasa ke seluruh perekonomian. Siapa yang terkena dampaknya? Bukan cuma bank, loh. Mari kita lihat, perbankan harus menyisihkan dana cadangan lebih banyak, yang otomatis menggerus keuntungan mereka. Nasabah, khususnya UMKM, makin sulit mengakses pinjaman karena bank jadi lebih selektif. Ekonomi nasional ikut terganggu karena penyaluran kredit yang tersendat membuat investasi dan konsumsi melambat. Dan investor serta regulator pun mulai khawatir, karena stabilitas sistem keuangan ikut dipertaruhkan. Lalu, kapan dan di mana tren ini muncul? Sejak kuartal ketiga tahun 2024, angka kredit macet mulai naik tajam. Per Januari 2025, OJK mencatat rasio NPL nasional berada di angka 3,25%, naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Fenomena ini terjadi merata di seluruh Indonesia, dari bank besar sampai bank daerah, bahkan lembaga keuangan syariah ikut terdampak. Sektor yang paling terpukul: konstruksi, perdagangan eceran, dan transportasi. Tapi, kenapa kredit macet bisa meningkat? Ada beberapa penyebab utama: perlambatan ekonomi global dan domestik. Ketegangan geopolitik dan dampak pandemi membuat ekspor dan investasi menurun drastis. Sementara di dalam negeri, daya beli belum sepenuhnya pulih. Inflasi dan kenaikan suku bunga. Biaya hidup naik, cicilan ikut naik, tapi penghasilan stagnan. Banyak rumah tangga dan bisnis kesulitan menjaga arus kasnya. Berakhirnya program restrukturisasi kredit. Selama pandemi, debitur diberi kelonggaran. Tapi sekarang, mereka harus kembali membayar penuh, padahal kondisi finansial belum pulih sepenuhnya. Kualitas penyaluran kredit yang kurang selektif. Dalam upaya mengejar pertumbuhan, beberapa bank menyalurkan kredit tanpa analisis risiko yang matang. Hasilnya, banyak kredit yang akhirnya bermasalah. Perubahan perilaku konsumsi. Digitalisasi membuat orang lebih mudah berutang, sayangnya, tak selalu untuk hal yang produktif. Akhirnya, gagal bayar jadi lebih sering terjadi. Lalu, bagaimana bank menyikapi semua ini? Ada 5 langkah utama, restrukturisasi terbatas bagi debitur yang masih terdampak. Penguatan manajemen risiko, termasuk penggunaan data analitik dan pengawasan internal. Langkah hukum, termasuk menggandeng lembaga penjamin atau aset manajemen. Pemanfaatan teknologi, seperti AI untuk mendeteksi risiko lebih awal. Dan tentu saja, peningkatan literasi keuangan, agar nasabah lebih bijak dalam mengelola pinjaman. Apa solusinya ke depan? Perlu kerja sama lintas sektor. Dari penguatan regulasi oleh OJK dan Bank Indonesia, integrasi data kredit yang lebih akurat, sampai kolaborasi antara bank, fintech, dan koperasi. Tak kalah penting, pendampingan UMKM agar mereka tidak hanya mendapat pinjaman, tapi juga pembinaan manajemen keuangan yang berkelanjutan. Kredit macet bukan hanya soal gagal bayar, ia adalah cerminan tantangan besar yang sedang dihadapi ekonomi kita. Dengan memahami penyebabnya dan mencari solusi bersama, kita bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat dan inklusif. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like,
Tinggalkan komentarmu, dan subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada dalam mengelola keuangan.